Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Zulfat dengan NPM 20066534953, mahasiswa Teknik Komputer Universitas Indonesia tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang network automation dan juga kegiatan case study modul ke-9 dari praktikum desain dan manajemen jaringan komputer. Jadi apa sih itu network automation? Network automation adalah sebuah proses otomasi jaringan, contohnya seperti perubahan manajemen, manajemen konfigurasi, device discovery and inventory, dan lain sebagainya. Nah, proses-proses tersebut biasanya jika dilakukan secara manual, rawan akan kesalahan seperti salah konfigurasi dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama karena konfigurasinya biasanya satu persatu, jadi satu device kemudian baru device yang lainnya. Nah, oleh karena itu adanya otomasi jaringan tersebut dapat mengurangi waktu dan juga biaya yang diperlukan untuk melakukan konfigurasi banyak device, lalu mengurangi kesalahan input dari manusia, serta menambah efisiensi dari jaringan. Jadi mengapa network automation itu perlu? Di sini ada beberapa keunggulan-keunggulan dari network automation tentunya. Yang pertama, mengurangi kesalahan dan juga input dari yang dilakukan secara manual oleh manusia atau bisa dikenal dengan human error seperti typo, salah konfigurasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, membuat jaringan menjadi dinamis. Jadi dengan otomasi jaringan, bentuk perubahan dan pembaruan akan dilakukan secara otomatis sehingga jaringan dapat beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan yang terjadi pada saat itu. Kemudian meningkatkan performa jaringan. Di sini maksudnya jaringan dapat dimonitoring dan dipantau secara remote atau jarak jauh dan dilihat performa, lalu dianalisis dan ditingkatkan kinerjanya dengan otomasi jaringan. Kemudian mengurangi resiko gangguan. Karena otomasi jaringan membuat jaringan lebih reliable, maka human error dapat dikurangi dan meningkatkan konsistensi dari jaringan sehingga mengurangi adanya resiko gangguan pada jaringan. Kemudian ada meningkatkan scaling. Jaringan dapat ditingkatkan infrastrukturnya dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Lalu manajemen yang menjadi lebih sederhana karena biasanya otomasi jaringan itu terstruktur dan terorganisasi sehingga seperti ada template untuk otomasi jaringan yang secara terpusat sehingga manajemen menjadi lebih sederhana. Oke. Selanjutnya akan saya bahas tentang modul ke-9 dari praktikum desain dan manajemen jaringan. Oke, yang pertama itu ada pada Ubuntu ya ini. Untuk menavigasikan current working directory itu ke /ansible. Nah, di sini kemarin saya menggunakan command cd/etc/ansible. Kemudian directory akan secara otomatis berpindah ke Ansible, lalu saya menampilkan isi dari folder Ansible dengan command ls. Di sini ada file ansible.cfg dan juga host. Nah, ansible.cfg ini adalah konfigurasi tentang Ansible dan host ini menyimpan tentang apa saja sih device yang akan dikonfigurasi. Lalu yang kedua itu untuk mendisable string host pada file ansible.cfg. Nah, fungsinya apa? Kita agar tidak memerlukan SSH saat melakukan koneksi terhadap host yang ingin dikonfigurasi. Caranya bagaimana? Dengan membuat host key checking sama dengan false. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Pertama dibuka dulu kan filenya menggunakan sudo nano. Selanjutnya tinggal dicari host key checkingnya, kemudian di false sama dengan false. Oke. Lalu untuk bagian B yaitu membuat Ansible inventory. Ansible inventory sendiri adalah sebuah folder yang berisikan tentang Ansible notebook dan juga Ansible host. Jadi sebenarnya inventory itu adalah kumpulan dari beberapa notebook dan playbook dan juga host. Jadi seperti tempat penyimpanan
seperti tempat penyimpanan ya, seperti namanya. Lalu caranya adalah membuka file host, kemudian menuliskan konfigurasi untuk mengkoneksikan kepada sandbox dari Cisco. Nah, sandbox ini merupakan sebuah layanan dari Cisco di mana kita dapat mengkonfigurasi device Cisco, contohnya seperti router, itu secara remote dan melakukan testing secara langsung pada device tersebut. Terutama di sini sangat berguna untuk network automation karena konfigurasi yang kita tulis itu bisa langsung diimplementasikan dan dites terhadap device yang diberikan oleh sandbox Cisco secara remote atau jarak jauh. Jadi syaratnya adalah terkoneksi dengan internet. Nah, di sini saya sudah merubah isi dari file host seperti ini. Jadi device-nya ada router itu dengan alamat sandbox strip iOS exe strip latest strip 1.cisco.com. Lalu variabelnya ada usernya developer, passwordnya Cisco 123, kemudian koneksinya network CLI, OS-nya iOS, kemudian portnya 22. Nah, kemudian bagian ketiga atau C yaitu eksekusi ad hoc command. Nah, di sini setelah kita mengkonfigurasi host agar terkoneksi dengan sandbox dari Cisco, maka kita sudah bisa mengakses router dari Cisco Sandbox. Nah, di sini di eksekusinya adalah menggunakan Ansible routers mping, di mana kita akan melakukan ping terhadap router dari Cisco. Nah, di sini dilihat bahwa dia melakukan ping dan dibalas dengan pong, di mana tidak ada perubahan yang terjadi. Kemudian untuk nomor 2 itu adalah untuk menampilkan show interface brief. Lalu di sini didapat ada interface-nya yaitu Gigabit Ethernet 1, 2, dan 3 dengan IP address yang pertama yaitu 10.10.20.48. Lalu untuk yang Gigabit Ethernet 2 tidak diassign dan dalam kondisi down. Kemudian Gigabit Ethernet 3 yaitu 15.1.1.1 dengan kondisi down. Lalu bagian D yaitu membuat Ansible Playbook. Ansible Playbook itu sendiri merupakan di sini saya sudah mencari, yaitu Ansible Playbook adalah file di mana tempat kode Ansible ditulis yang isinya formatnya yaitu YAML atau Yet Another Markup Language. Fungsinya memberitahu Ansible tentang tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan atau diimplementasikan ke dalam host yang ada pada inventory. Jadi isinya berisi daftar tugas yang harus dikerjakan secara berurut oleh Ansible dan diimplementasikan ke dalam host yang sudah ada pada inventory Ansible. Nah, di sini pertama yaitu membuat file dengan nama pb1_nama atau gulam.yml dengan menggunakan sudo nano. Kemudian mengisinya dengan nama playbook 1 strip gulam, koneksinya menggunakan network CLI, kemudian getter facts-nya false, hostnya routers dari sandbox Cisco. Nah, task atau tugas yaitu yang pertama namanya get config for iOS devices. Nah, iOS facts-nya getter subset all. Setelah dia di get config-nya, kemudian di display config, di mana message-nya seperti hostname dan juga version atau PS. Kemudian yang nomor 2 itu nomor 3 yaitu nomor 2 itu mengisukan perintah Ansible playbook pb1_gulam.yml. Nah, jadi setelah di save
maka di run menggunakan command tersebut. Nah, di sini terdapat return berupa get config dari iOS, itu dari sandbox iOS satu dari Cisco. Kemudian display config-nya mereturn tentang hostname dan juga version. Di sini saya mendapatkan hostname-nya Akhirul Ramadan karena sepertinya teman saya ini sudah membuat playbook 2 di mana untuk mengkonfigurasi merubah hostname dan juga memberikan banner MOTD. Lalu untuk bagian 3 yaitu membuat playbook kedua dengan nama pb2_gulam.yml. Nah, fungsinya untuk mengubah hostname dan juga membuat banner MOTD. Nah, caranya itu namanya playbook 2 strip gulam, koneksinya menggunakan network CLI, GetReflex-nya false, lalu hostnya routers lagi yang sama. Nah, di sini tasknya yang pertama ada rename hostname, di mana saya menggantinya menggunakan gulam_npm saya, kemudian rename banner menggunakan variabel dan juga file bernama banner MOTD yang berisi seperti di bawah ini, gulam izulfuad strip npm. Nah, lalu display config yaitu sebuah message untuk menampilkan bahwa konfigurasi telah berubah, yaitu hostname menjadi gulam_npm saya dan bannernya menjadi seperti ini. Nah, lalu nomor 4 yaitu menjalankan playbook 2 dengan command ansible playbook pb2.gulam.yml. Di sini ada keterangan change sama dengan 1, artinya ada perubahan yang dilakukan pada router dari sandbox Cisco tadi. Nah, setelah itu di run lagi untuk playbook pertama untuk mendapatkan config dan juga menampilkan config. Di sini saya mendapatkan hostname sudah menjadi nama saya _npm. Nah, lalu itu saja untuk kegiatan case study modul 9 kemarin. Kesimpulannya seperti ini. Network automation adalah proses otomasi pada jaringan, termasuk perubahan dan manajemen konfigurasi pada device yang dikonfigurasi. Lalu network automation dapat dilakukan menggunakan Ansible. Jadi Ansible ini merupakan sebuah tools untuk melakukan otomasi jaringan. Nah, Ansible Playbook merupakan kumpulan tugas yang dikerjakan oleh Ansible dan diimplementasikan ke dalam host yang disimpan pada Ansible Inventory yang dapat dites secara langsung pada Ansible. Lalu ada Ansible Inventory merupakan kumpulan file host dan juga playbooknya yang seperti penyimpanan. Lalu network automation itu digunakan untuk mempermudah konfigurasi jaringan, terutama jaringan yang besar, dan juga dapat dikonfigurasi secara jarak jauh atau remote. Nah, mungkin sekian untuk yang pembahasan case study. Kemudian apa sih pendapat saya tentang network automation sebagai terutama mahasiswa yang baru mengenal tentang network automation? Menurut saya network automation sangat membantu untuk melakukan proses untuk mempermudah konfigurasi jaringan, terutama secara jarak jauh. Jadi seorang IT engineering tidak perlu berada di tempat di mana device itu berada untuk melakukan konfigurasi dan juga manajemen jaringan tersebut. Contohnya mungkin jika kita kan tidak selalu ada, maksudnya jika malam kan biasanya kita sudah ada di rumah. Nah, di rumah tersebut kita bisa melakukan konfigurasi dan juga melakukan monitoring jaringan tanpa perlu kita datang ke tempat penyimpanan atau mungkin server di mana device tersebut berada. Kemudian bagi saya juga merupakan otomasi jaringan sangat diperlukan ya untuk masa saat ini, di mana jaringan adalah tulang punggung yang menghubungkan kita semua meskipun berada di tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Contohnya seperti saya yang saat ini ada di Ponorogo, kemudian saya masih bisa melakukan
praktikum dengan teman-teman dan juga kakak-kakak aslab yang berada di Depok. Nah, hal inilah yang membuat saya sangat merasa network automation sangat diperlukan karena dapat mempermudah pekerjaan IT engineering yang berada di rumah, terutama saat kondisi pandemi seperti ini di mana work from home. Lalu juga untuk efisiensi jaringan dan tentunya dapat menghemat biaya dan juga waktu yang diperlukan untuk melakukan konfigurasi dan manajemen jaringan. Lalu untuk tools selain Ansible yang digunakan untuk automation jaringan, di sini saya sudah ada Beyond Edge dan juga BMC TrueSight Automation for Networks. Nah, Beyond Edge sendiri itu dulunya bernama iPhotonics, di mana sekarang sudah berkembang dan sudah meranah ke software defined market dan company expanded, di mana dia memberikan layanan pada enterprise LAN. Jadi untuk LAN skala pengusaha atau perusahaan, dia dapat melakukan konektivitas pada layer 2 pada sebuah jaringan, kemudian stitching secara dinamik, dan juga dapat divisualisasikan modelnya pada saat yang sama. Penggunaan konfigurasi pada LAN dapat secara langsung direspektifkan kepada endpoint. Nah, jika sudah selesai, admin dapat melakukan manajemen networks yang luas dan melakukan perubahan secara langsung pada Beyond Edge UI-nya, lalu dapat disentralisasi manajemen jaringan tersebut. Kemudian untuk BMC berfokus pada approach network automation, yaitu sebuah tool yang untuk melakukan otomasi jaringan. Nah, BMC sendiri dapat diimplementasikan pada berbagai vendor, termasuk Arista Networks, Checkpoint, Cisco, Dell, HPE, dan Juniper. Ini juga dapat terintegrasi dan terautomatisasi proses di mana SDN seperti VMware, NSX, dan Cisco Application Centric Infrastructure dapat diimplementasikan menggunakan BMC TrueSight Automation for Networks. Lalu untuk contoh konkret pengimplementasian network automation dalam dunia nyata, tentunya perusahaan-perusahaan besar seperti terutama penyedia layanan jaringan atau ISP, contohnya adalah Telkom, kemudian Bisnet dan lain sebagainya, itu melakukan otomasi jaringan karena mungkin ada jam-jam tertentu di mana traffic sangat padat, kemudian seperti jam-jam tidur di mana traffic tidak terlalu padat, maka bandwidth bisa dikurangi. Ketika jam-jam padat, maka traffic bandwidth bisa ditambah, seperti itu. Nah, otomasi jaringan bekerja pada hal-hal tersebut, di mana jaringan dapat beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan dan juga kondisi yang terjadi pada saat itu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika jam-jam kerja atau pagi, siang gitu, jaringan mendapatkan traffic yang sangat padat sehingga bandwidth akan ditambah secara otomatis tanpa perlu konfigurasi ulang. Lalu ketika jam-jam traffic kurang padat atau jam-jam tidak ada traffic, maka bandwidth dapat diturunkan dan menghemat resources dan juga menghemat biaya.
Seperti itu mungkin yang dapat saya jelaskan tentang implementasi network automation dalam dunia nyata. Dan cukup sekian penjelasan saya tentang network automation modul 9 dari praktikum desain manajemen jaringan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.